Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Rosi dengan NIM 1911E1031, kelas D3B Analis Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Parasitologi 1 yang berjudul Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Pengertiannya yaitu Enterobius vermicularis atau cacing kremi atau pinworm atau seedworm adalah cacing parasit yang panjangnya sekitar 1 cm, berwarna putih, sangat halus, termasuk nematoda atau cacing gilik, dan merupakan parasit intestinal atau helmin, khususnya pada manusia. Cacing ini dapat masuk ke tubuh melalui makanan, pakaian, bantal, spray, serta inhalasi debu yang mengandung telur, yang kemudian akan bersarang di usus dan akan dihancurkan oleh enzim usus. Telur yang lolos akan berkembang menjadi larva dewasa. Cacing ini dapat bertelur tepat di luar anus dan menimbulkan rasa gatal, terutama pada malam hari. Enterobiasis merupakan suatu infeksi paresis yang terutama menyerang anak-anak, di mana cacing Enterobius vermicularis tumbuh dan berkembang di dalam usus. Siklus hidupnya yaitu pertama, telur tersimpan pada daerah anus. Autoinfeksi terjadi ketika seseorang menggaruk daerah anus dan tidak sengaja menelan telur berembrio. Setelah telur berembrio tertelan, telur tersebut menetas menjadi larva di usus halus. Larva bermigrasi ke daerah sekum, dan di sanalah larva berkembang menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa yang hamil akan berpindah ke daerah sekitar anus untuk bertelur saat malam hari. Saat bertelur inilah yang menimbulkan rasa gatal pada inang. Adapun ciri-ciri telurnya yaitu yang pertama, berbentuk lonjong tetapi asimetris, di mana satu sisi berbentuk datar sedangkan satu sisi lainnya cembung. Ujung telurnya membulat, dindingnya tebal dan transparan, sedikit lebih tebal daripada dinding telur cacing tambang. Berukuran kurang lebih panjangnya 50-60 mikrometer dan lebarnya 20-30 mikrometer. Berisi larva atau embrio, dan lapisan terluar telur disebut albumin, yang membuat telur melekat satu sama lain. Sedangkan ciri-ciri cacing dewasanya yaitu berbentuk mirip parutan kelapa. Kepala cacing memiliki pelebaran lapisan kutikula, seperti sayap di sebelah kanan dan kiri kepala, atau cervical alae. Cacing betina lebih besar dari cacing jantan, dan ujung ekornya lancip seperti jarum. Sebaliknya, cacing jantan memiliki tubuh lebih kecil dari cacing betina, dan ekornya melingkar ke arah ventral. Cacing betina mampu bertelur 10.000 hingga 15.000 per hari. Ukuran cacing betina yaitu panjangnya 8-13 mm dan lebarnya 0,3-0,5 mm. Sedangkan ukuran cacing jantan yaitu panjangnya 2-5 mm dan lebarnya 0,1-0,2 mm. Patogenesisnya yaitu gejala yang timbul disebabkan oleh cacing betina yang bertelur dekat perianal pada malam hari dan menyebabkan rasa gatal yang hebat. Akibatnya adalah penderita akan menggaruk sepanjang malam, terjadi terutama pada anak-anak, sehingga mengakibatkan kurang tidur, dapat menyebabkan pucat, mengganggu konsentrasi, mudah marah, dan penurunan konsentrasi di sekolah. Cacing juga bisa menyerang usus buntu, vagina, atau saluran tuba, serta menyebabkan peradangan. Cara infeksi dan gejala klinis. Cara infeksinya yaitu yang pertama, autoinfeksi. Autoinfeksi ini merupakan penularan dari tangan ke mulut. Jadi, tangan yang sudah menggaruk perianal kemudian memegang makanan dan makanan itu masuk ke mulut. Yang kedua, debu. Debu itu merupakan sumber infeksi karena debu ini mudah tertiup oleh angin. Jadi, telur bersama dengan debu akan tertelan.
Yang ketiga yaitu retroveksi. Retroveksi untuk cacing ini adalah retroveksi melalui anus. Jadi, larva dari telur yang menetas di sekitar anus akan kembali lagi ke usus. Gejala klinisnya yaitu enterobiasis relatif tidak berbahaya. Gejala menonjolnya yaitu pruritus lokal yang terjadi pada anus, perikum, dan vagina, terutama pada malam hari, dan menyebabkan timbul peradangan di sekitar anus. Gejala lainnya yaitu insomnia, lemah, cepat marah, kurang nafsu makan, dan berat badan menurun. Diagnosisnya yaitu adanya keluhan gatal di sekitar anus pada malam hari, ditemukan telur pada anal swab. Cacing dewasa dapat ditemukan di perianal swab, tetapi jarang ditemukan dalam tinja. Sampel yang digunakannya yaitu anal swab pada anus. Bentuk efektifnya yaitu telur matang atau telur berembrio. Bentuk diagnostiknya yaitu telur dan cacing dewasa. Nah, berikut adalah video pemeriksaan cacing Enterobius vermicularis menggunakan anal swab. Pada pemeriksaan ini, saya menggunakan larutan toluen yang dicampurkan pada swab anal yang akan diperiksa. Baiklah, untuk pemeriksaannya, langsung saja simak video ini. Selamat menyaksikan. Ada gunting, ada pipet tetes, ada kaca objek, ada tabung reaksi, kemudian di sini ada stik es krim yang dengan tisu kemudian ditempel dengan selotip untuk pengambilan sampel. Dan yang terakhir di sini ada mikroskop yang digunakan untuk pengamatan. Keluarkan anal swab dari tabung reaksi. Gunting salah satu pangkal anal swab, lalu tempelkan ke kaca objek. Kemudian potong ujung lainnya. Ratakan di atas kaca objek. Teteskan toluen melalui pinggir selotip. Tunggu beberapa menit. Selanjutnya lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Pencegahan dan pengobatannya yaitu pencegahannya telur cacing kremi dapat bertahan pada benda seperti handuk atau pakaian hingga 2-3 minggu. Cara pencegahnya yaitu mengganti pakaian dan spray setiap hari, jangan berbagi pakai pribadi dengan orang lain, dan biasakan mencuci tangan dengan sabun. Sedangkan cara pengobatannya yaitu
Cacing kremi dapat diatasi dengan pemberian obat karena sifatnya yang sangat mudah menyebar. Beberapa obat yang dapat digunakan yaitu Pyrantel palmate, mebendazole, dan albendazole. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.